satu camilan atau makanan ringan yang renyah dan gurih dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah adalah selondok. Apa saja bahan bakunya dan seperti apa proses pembuatan dari awal sampai dengan jadi? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin akan mengikuti proses pembuatan selondok dalam sehari menjadi. Ini dia liputannya. Memasuki desa Sumurarum, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di kanan kiri kita akan banyak menjumpai warga masyarakat yang sedang mengolah singkong menjadi selondok. Selondok ini adalah makanan ringan berbentuk pipi panjang yang rasanya gurih dan renyah. Untuk mengetahui proses pembuatan selondok, saya mendatangi beberapa rumah produsen selondok untuk melihat proses dan tahapan membuat selondok. Ternyata ngupas singkong juga susah. Ini ada tekniknya, arahnya biar yang kena itu kulitnya aja, nggak sampai ke singkongnya. Ini kalau ibu-ibu yang di sini udah per hari bisa sampai 3 ton mereka. Ini kalau saya satu aja masih ya pelan-pelan. Kelihatannya sederhana, namun mungkin karena kondisi kesehatan saya yang kurang prima, baru beberapa singkong saja sudah terasa sangat lelah. Luar biasa, capek banget. Ini karena kondisinya emang lagi cuaca ya, panas, hujan. Ini udah, tapi tetap akan bikin sehari menjadi. Membuat, apa namanya, selondok. Membuat selondok. Singkong yang telah dikupas ini selanjutnya akan dicuci untuk dibersihkan. Sebelum nantinya digiling atau diparut untuk dihaluskan. Nanti habis dikupas seperti ini, kita bawa ke tempat cucian untuk dicuci sebelum digiling. Proses pencucian singkong cukup singkat. Singkong yang telah dikupas selanjutnya dimasukkan ke dalam bak berisi air. Dan singkong dibersihkan dari tanah yang menempel pada saat proses pengupasan. Selanjutnya proses menghaluskan dengan mesin parut seperti ini. Satu persatu singkong dimasukkan untuk diparut. Nah, cukup panjang ya prosesnya. Butuh ketelatenan dan kesabaran. Dan pastinya butuh tenaga yang cukup kuat. Selain memarut, proses memasukkan ke dalam karung untuk tahap selanjutnya, proses pengepresan. Jadi setelah digiling ini dimasukkan karung untuk dipres seperti itu. Tujuannya biar kondisi kadar airnya hilang, nanti tinggal tepungnya yang tersisa. Prosesnya seperti itu. Proses pengepresan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sehari semalam. Selanjutnya saya bergeser ke tempat perajin lain yang sedang memproses tahap selanjutnya. Setelah singkong dipres dan kadar air dalam parutan singkong habis, selanjutnya proses penggilingan. Proses penggilingan yang kedua ini dilakukan untuk menghaluskan kembali singkong yang telah kering menjadi gumpalan tepung seperti ini. Nah, ini setelah tadi dipres di sini, jadinya seperti ini. Kadar airnya sudah hilang, sudah kering. Tinggal diparut lagi ya. Proses penggilingan yang kedua ini akan membuat singkong berubah menjadi tepung singkong. Tepung ini selanjutnya akan diayak agar lebih halus. Ini tepung yang tadi itu dicampur dengan ini ya. Tepung apa, Bu? Tepung pati. Jadi nggak murni. Campur tepung pati terus diayak seperti ini. Wah. Penambahan tepung pati sendiri bertujuan agar tepung singkong pada saat dikukus dan diproses menjadi selondok akan lebih rekat. Selanjutnya tepung singkong yang sudah ditaburi sedikit tepung pati ini dikukus.
Proses pengukusan ini masih menggunakan alat tradisional kukusan dari anyaman bambu. Tergantung kayunya. Kalau kayunya kering 15 menit udah matang. Udah jadi tinggal diangkat ya Bu ya. Nah ini diangkat. Diangkat. Ini udah jadi seperti ini. Keras, ini tinggal dibalik sini. Balik sini. Dah jadi. Gunungan singkong yang sudah dikukus harus didiamkan selama 1 malam agar dingin dan tidak lengket saat akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya saya berpindah ke rumah produksi lain yang sedang mencetak selondok. Nah ini setelah tadi dikukus, sudah didinginkan, sudah keras, tinggal dipotong. Nah ini motongnya juga harus presisi ya. Setelah dipotong-potong, tahap selanjutnya tinggal dimasukkan ke mesin cetak seperti ini. Ya ini untuk proses ini ya, mencetak selondok itu harus konsentrasi. Yang tangan kanan itu kita isi, masukin. Yang tangan kiri itu ini, motong. Segini ya. Nah ini harus sudah cepat lagi, waduh. Cepat lagi. Selanjutnya proses memisahkan satu persatu selondok agar tidak lengket. Selondok yang sudah dicetak kemudian dibiarkan selama beberapa saat. Diangin-anginkan baru kemudian dipisahkan satu persatu sebelum akhirnya dijemur. Kalau yang sudah dibiarkan selama 3 jam, ini kondisinya sudah bisa diambil satu-satu seperti ini. Nanti tinggal habis dipisahkan seperti ini satu-satu, tinggal dijemur. Butuh berapa lama Pak jemur sampai kering Pak? Kalau musim panas itu setengah hari sudah kering. Oh gitu ya. Kalau begini ya 2 hari. Setelah sudah dipisahkan satu-satu, tinggal ini kita jemur ke tempat penjemuran. Ini tempat penjemurannya juga sudah ada khusus. Ya. Selanjutnya proses penjemuran. Agar tidak repot saat musim hujan, produsen selondok ini membuat tempat penjemuran tertutup dengan menggunakan plastik seperti ini. Jika kondisi cuaca cerah, proses penjemuran cukup setengah hari bisa kering. Tapi jika turun hujan, bisa butuh waktu sampai 2 hari. Menurut Sekretaris Desa Sumerarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, mayoritas warga di desanya sudah bertahun-tahun memproduksi selondok. Dari 174 produsen yang terdata, dapat mempekerjakan mayoritas warga desa, bahkan dapat mempekerjakan warga dari luar desa. Mas Is, Ya. kalau di kampung ini selondok itu udah dari kapan? Udah lama apa baru-baru? Udah lama, saya generasi kedua. Yang pertama itu di akhir tahun 80-an ya. Terus berkembang di awal tahun 90-an. Dibina oleh dinas tahun 94 hingga berkembang sekarang. Dan puncaknya itu mulai booming itu tahun 1995. Saya generasi kedua. Dalam selondok itu banyak tingkatan-tingkatan di sini. Ada 174 pengrajin. Dalam perkembangannya, selondok tidak hanya dijual dengan rasa original. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, selondok diolah menjadi berbagai rasa. Seperti di salah satu tempat pengolahan rasa ini, selondok yang original di tempat ini diubah menjadi rasa pedas. Jadi ini untuk perasannya ada beberapa bumbu. Yang pertama cabai, bawang putih, terus ada bumbu penyedap gitu ya. Ini apa namanya, untuk satu resep biasanya segini nih. Untuk 1 kuintal. 1 kuintal. Selondok original dimasukkan ke dalam alat untuk memberi bumbu seperti ini. Selanjutnya bumbu pedas yang sudah disiapkan dimasukkan dan digiling agar rasa bumbunya merata. Ini setelah dikasih bumbu ya Pak, bumbu pedas. Setelah dikasih bumbu pedas, ini proses pembumbuannya seperti ini. Ini habis ini langsung kita angkat untuk dijemur. Selanjutnya proses penjemuran. Untuk penjemuran setelah proses bumbu ini relatif lebih cepat. Habis dibumbuin, jadi harus dijemur lagi. Setelah dibumbu, kita jemur. Kondisi selondok yang sudah dicampur dengan bumbu pedas membuat alas tempat menjemur mengandung cabai sehingga harus menggunakan alas kaki. Capek ini, capek panas.
Tadi mau pakai tangan, ternyata ini capek jadi panas. Ternyata ada alatnya. Dalam sehari dari 174 produsen selondok dapat mengolah lebih dari 30 ton singkong untuk diolah menjadi selondok. Selondok yang diproduksi warga desa ini sudah tersebar hingga ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Penjualan terbanyak untuk wilayah Jawa Barat. Ini yang masih menjadi kendala perajin selondok di tempat ini adalah ketergantungan sama matahari. Kalau cuaca kemarau cerah, mereka cepat proses produksinya. Karena jemurnya bisa cepat kering. Tapi kalau kondisi cuaca hujan, mereka bisa 1-2 hari baru kering. Nggak bisa setengah hari kering. Sampai saat ini, mayoritas warga di desa ini menjual selondok mentah atau dengan beberapa varian rasa. Tetapi masih sedikit yang mengolah selondok dalam bentuk matang siap konsumsi. Mas, ini kalau goreng di tempat ini, di kampung ini, nggak semua ya? Tidak, Pak. Jadi sebagian besar itu lebih dari 80% itu jualnya mentah. Jadi penggoreng cuma ada satu sini. Jadi masih sangat terbuka sekali peluang bagi masyarakat atau lainnya untuk apa aja lebih mengembangkan ke penggorengan dan rasa-rasanya gitu, Pak. Ya, karena digoreng itu bisa ditambahin rasa, bisa ada rasa balado, rumput laut dan lain-lainnya itu. Sebagian kecil warga sudah mulai membuat selondok matang, siap konsumsi, dan dikemas dengan berbagai jenis kemasan seperti ini. Saat ini di pasaran harga selondok mentah Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk selondok berbagai kemasan yang sudah matang bervariasi, ada yang Rp12.000 hingga Rp26.000, tergantung besar kecil ukuran. Ya, kalau kita lihat selondok, makanan selondok ini tentunya kita makan nggak mau berhenti terus gini ya. Pokoknya kalau udah makan ini pengennya terus kalau belum habis. Nah, di kampung ini masih banyak banget warga yang produksi tetapi mereka masih produksi mentah. Nah, tentunya masih terbuka kesempatan untuk membuat olahan goreng selondok dan juga berbagai ini varian rasa. Varian rasa yang tentunya membuat selondok ini lebih enak lagi dinikmati. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa Tengah.